Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Khairunisa, NIM 2040-2073, Program Studi Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Wahyuni, NIM 2040-2067, Program Studi Ekonomi Syariah. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Pasar Modal Internasional dan Keuntungan Perdagangan. Pasar modal internasional. Pasar modal adalah tempat di mana surat berharga diperjualbelikan. Berbeda dengan pasar uang yang melakukan jual beli aset dalam jangka pendek. Pasar modal ini merupakan bentuk jual beli aset dalam jangka menengah hingga panjang. Di sisi lain, pasar modal internasional adalah tempat penduduk dari berbagai negara melakukan transaksi perdagangan dengan aset keuangan. Secara umum, ada dua jenis instrumen utama yang diperdagangkan dalam pasar modal, yaitu instrumen utang atau obligasi dan instrumen investasi, saham atau ekuitas. Obligasi atau bond adalah instrumen utang di mana penerbit obligasi berutang kepada investor atau pemegang obligasi pada jumlah tertentu ditambah bunga pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, saham atau ekuitas adalah bukti kepemilikan kepentingan dalam suatu perusahaan dan memberikan pemegang saham hak untuk memilih atau mengarahkan pengurusan perusahaan dan berhak atas manfaat berupa dividen yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan multinasional memilih menjual obligasi di pasar obligasi internasional dengan 3 alasan. Yang pertama, para penjual obligasi mengetahui bahwa mereka dapat menarik permintaan tinggi dengan menjual obligasi di negara asing tertentu dibandingkan dengan menjual di negara asal mereka. Yang kedua, perusahaan multinasional lebih suka mendanai proyek asing tertentu dengan mata uang tertentu dan karenanya berusaha memperoleh dana dalam mata uang yang banyak digunakan. Yang ketiga, pendanaan di negara asing dengan tingkat suku bunga lebih rendah memungkinkan perusahaan mengurangi biaya pendanaannya, meskipun kemungkinan terkena risiko nilai tukar. Selanjutnya B. Faktor-faktor dalam pasar modal. Faktor-faktor utama dalam pasar modal meliputi 1. Bank-bank komersial, yang kedua perusahaan-perusahaan besar, yang ketiga lembaga-lembaga keuangan bukan bank, misalnya perusahaan asuransi dan dana pensiun, yang keempat bank-bank sentral dan instansi pemerintah lainnya yang mengurus soal keuangan. C. 3 jenis keuntungan perdagangan. Semua transaksi antar penduduk dari berbagai negara bisa digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Perdagangan barang jasa dengan barang atau jasa. Yang kedua, perdagangan barang atau jasa dengan aset, seperti berbagai macam surat berharga termasuk uang. Yang ketiga, perdagangan aset dengan aset. Setiap negara melakukan ketiga macam perdagangan ini, yang masing-masing ketiga macam perdagangan ini mengandung berbagai peluang keuntungan perdagangan. Selanjutnya yaitu penghindaran risiko. Dalam memilih aset yang hendak dibelinya, salah satu faktor yang diperhitungkan seseorang adalah tingkat risiko atas imbalan yang dijanjikan aset tersebut. Secara umum, setiap orang selalu menghindari risiko. Para ekonom menyebut preferensi ini sebagai penghindaran risiko atau risk aversion. Jika seseorang berusaha menghindari risiko, maka dalam memilih aset atau investasi portofolio, pertimbangannya tidak hanya pada tingkat keuntungan, tetapi juga tingkat risikonya. Ini bisa dilihat pada kecenderungan para investor untuk memilih aset yang ternilai dalam berbagai jenis mata uang, sekalipun suku bunga mata uang itu tidak merata seperti halnya dalam kondisi paritas suku bunga. Selanjutnya, akses pada pasar modal internasional. Bagi sejumlah negara berkembang, akses ke pasar modal internasional telah membaik di tahun-tahun terakhir ini. Sekali lagi, negara tersebut dapat menarik modal internasional berkat upayanya sendiri. Masalah terpisah yang berhubungan dengan kurangnya akses pada pasar modal internasional terbentuk oleh kebutuhan negara berkembang akan cadangan internasional. Salah satunya pilihan bagi negara yang tidak dapat meminjam adalah menaikkan cadangannya dengan menciptakan surplus ekspor. Pasar modal internasional selalu sulit untuk sebagian kehilangan kredibilitas akibat masalah hutang.
membatasi lebih lanjut akses untuk negara berkembang, sehingga yang mempunyai ekonomi lebih sehat dari segi keuangan harus menderita. Oleh karena itu, negara-negara ini harus mengandalkan dana resmi, dana kredit kondisional. Selanjutnya yaitu diversifikasi aset sebagai motif perdagangan aset internasional. Perdagangan aset internasional bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, karena perdagangan ini memungkinkan mereka mengurangi tingkat resiko atas keuntungan yang terkandung dalam aset-aset mereka. Dengan melakukan perdagangan aset, seseorang dapat menganeka-ragamkan atau mendiversifikasikan aset yang dimilikinya, sehingga jumlah uang atau harta yang mereka pertaruhkan pada setiap unit aset menjadi lebih kecil, sehingga resikonya pun lebih kecil. Ekonom James Tobin dan Universitas Yale perintis teori pemilihan investasi portofolio berdasarkan pertimbangan penghindaran risiko, mengemukakan pentingnya penganekaragaman jenis aset atau portfolio diversification. Ini dengan sebuah kalimat, bila suatu perekonomian terbuka terhadap pasar modal internasional, maka perekonomian yang bersangkutan akan dapat mengurangi resiko atas kekayaannya dengan cara menempatkan sebagian telurnya itu ke keranjang luar negeri. Pengurangan resiko inilah yang merupakan motif perdagangan aset.